Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, baik di kesempatan kali ini berhubung karena ada juga beberapa permintaan yang untuk meminta eh, OpenWRT Rere STB yang Cortex A72 pengennya di A95X. Maka hari ini saya eh, upload ya teman-teman untuk pengguna A95X dengan Amlogic S912. Nah, baik, di sini juga kita menggunakan Cortex A72 sesuai dengan pesanan ya. Kemudian kernel masih menggunakan 5.4204 dan sama seperti yang lainnya teman-teman, tidak ada yang berubah signifikan dalam masalah tampilan. Nah, kemudian kita lanjut di bagian routing seperti biasa ya. Saya ngecek dulu sebelum saya share teman-teman untuk melihat apakah ada error yang parah atau bagaimana. Kita cek di bagian firewall, tentunya sudah menggunakan firewall 4 di sini ya, yaitu Nftable. Dan kita cek juga di sistem log, teman-teman bisa lihat di kernel lognya sudah terdeteksi ya Nextbox A95X A2 teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, untuk net monitor juga tidak ada perubahan sama seperti yang lainnya ya. Dan di sini not data available ini baru saya on kan teman-teman. Nanti sekitar 5 menit baru ada terisi data. Kita lanjut lagi di bagian proses. Aman ya teman-teman, tidak ada masalah di sini. Dan tentunya rilis RAM masih tetap saya sertakan. Oke, kita lanjut lagi di bagian sistem. Tidak ada masalah juga di sini teman-teman, dan jangan lupa untuk time zone disesuaikan dengan time zone di TKP teman-teman biar bisa sinkron jamnya ya. Oke, kita cek lagi. Untuk teman-teman yang menemukan di browsernya berbahasa Cina, itu bisa merubah language-nya di sini mengunci ke Inggris ya, seperti ini. Nah, begini ya teman-teman. Jadi dikunci saja ke Inggris, jangan menggunakan auto karena itu sebenarnya pengaruh dari browser. Ada beberapa browser yang selalu mengarahkannya ke atau mendeteksinya menjadi bahasa Cina. Padahal di situ auto ya teman-teman, tidak ada pilihan Chinese juga. Jadi lebih baik dikunci ke English. Nah, baik, kita lanjut ke administration. Aman juga di sini di bagian software. Nah, disinilah yang berbeda signifikan dengan Cortex A53 teman-teman. Di bagian konfigurnya teman-teman bisa lihat di sini reponya itu mengarah ke server mirror ya, yang Singapura. Memang ini punya official OpenWRT teman-teman. Nah, kemudian ini sebenarnya untuk device Pebu ya, Cortex A72. Nah, disinilah yang berbeda signifikan dengan Cortex A53. Nah, baik, kita lanjut di bagian startup. Kita cek dulu di bagian startup teman-teman. Nah, di sini juga sudah aman ya. Ini AX LED untuk mengaktifkan internet LED indikator di A95X-nya. Kemudian di sini ada slip 15 NTP date-nya untuk mengupdate jam sekitar 15 detik setelah setelah modemnya ready. Bukan modem ready ya, setelah on teman-teman. Jadi 15 detik. Ini saya beri 15 untuk memperkirakan ya mungkin modem sudah bisa terkoneksi ke internet sekitar segitu ya. Namun jika modemnya lambat untuk terkoneksi ke internet, ini bisa dirubah, ditambahkan menjadi 30 atau 25 teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut di bagian schedule. Sama seperti yang lainnya, ada pre-SH dan pre-install-SH untuk mengupdate, menghapus RAM ya, dan mengupdate, merilis RAM dan mengupdate net monitor teman-teman.
Oke, kita cek di disk manager. Di sini saya menggunakan A95X yang memang sudah terisi di internal juga OpenWRT, sehingga di sini terdeteksi partisi yang mirip dengan partisi SD card ya. Namun di sini saya jalan sebagai SD card, teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian disk manager, file manager juga sudah aman ya. Kita cek dulu apakah betul sudah aman. Untuk search boxnya apakah berfungsi atau tidak berfungsi ya, teman-teman, aman juga. Kita lanjut lagi di bagian mount point. Di sini tidak termounting internal karena saya tidak mencentang auto mount file system dan anonymous mount. Jadi kalau ingin mendeteksi internal yang sudah terpartisi atau ingin mendeteksi hard disk eksternal secara otomatis, tinggal centang auto mount file system dan anonymous mount. Jadi seperti itu, teman-teman. Kita lanjut di bagian Amlogic Service, sama seperti sebelumnya juga. Kita cek dulu di CPU setting, dan di sini juga yang membedakan ya dengan STB yang lain. Jika menggunakan A95X, tentu di sini ada dua opsi konfigurasi untuk prosesor, teman-teman. Nah, di sini saya beri 5 GHz ya, 0,5 ya, 0,5 GHz sebenarnya itu. Kemudian di sini juga sama, namun di sini saya mentokin ke 1,5, teman-teman. Jadi sebenarnya A95X ini sekitar 2,5 GHz ya. Nah, kita lanjut. Shutdown aman, reboot aman juga. Di bagian modem ada AT message untuk modem rakitan. Kemudian yang berbeda juga dengan yang lainnya itu di sini saya tambahkan modem info untuk mendeteksi modem yang tidak terdeteksi di 4G connection. Namun saya tidak menjamin kalau semua modem itu bisa terdeteksi di salah satunya, teman-teman. Setidaknya ini sudah banyak support ya, karena kita ada dua pilihan di sini. Nah, kita cek di bagian connection monitor juga tetap saya sertakan di sini, karena saya suka di bagian activity lognya bisa melihat kapan modemnya restart, kapan ping hilang, nanti akan tertera di sini, teman-teman. Baik, kita lanjut dulu ke bagian service, berhubung karena ini OC only yang dirubah menjadi Cortex A72, maka di sini tentunya hanya ada tunnel open class, dan untuk tunnel open class-nya sudah aman juga dan yang terbaru saat ini, teman-teman. Seperti biasa, base 64 decode encode masih tetap saya rasa ini wajib ya. Kemudian zero tier juga tentunya wajib. Terminal ini menurut persepsi saya ya, teman-teman, wajib tidaknya ya tergantung di teman-teman juga sih sebenarnya. Nah, di sini memang masih terdeteksi Cortex A53. Nah, prosesornya octa-core, makanya di sini X8 ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Kita lanjut di bagian network interface. Aman di sini. Teman-teman tinggal sesuaikan dengan interface modem yang digunakan. Misalkan modem MIFI yang kebanyakan terdeteksi di di W10 ya, tinggal rubah di sini, teman-teman. Pilih W10. Jika modemnya sudah tertancap ke USB, tentunya di sini sudah terdeteksi W10 ya. Namun jika belum tertancap, mending bisa ketikkan manual di sini W10. Kita lanjut di bagian routing. Di sini juga sepertinya tidak ada masalah ya, teman-teman. Dan ini sangat smooth ya. Sejak menggunakan Cortex A72, saya rasa di STB Cortex A53 itu sangat smooth untuk patch loadingnya, teman-teman. Oke, firewall aman. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dan tidak ada masalah, tidak ada kendala yang saya rasakan selama ini menggunakan Cortex A72 di engine Cortex A53, teman-teman. Jadi sangat smooth. Saya sudah menggunakannya sudah seminggu atau hampir seminggu ya di B860HP1P2. Jadi yang belum saya rilis itu tinggal tinggal B860HP5 ya.
dan HG680FG. Berhubung karena memang belum ada permintaan, makanya saya juga belum update. Kecuali jika sudah ada permintaan, sama seperti A95X ini sudah ada permintaan, jadi saya merasa tertantang untuk mengupdate-nya juga menggunakan Cortex A72. Nah, baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Kita sudah cek keseluruhan aman, terkendali, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.